Halo, sahabat mania cicau, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membuat video tentang bagaimana perawatan murai batu bahan. Untuk murai batu bahan sendiri, setelah kemarin kita pilih katurangan yang baik, yang bagus, itu sekarang kita bisa ke tahap perawatannya. Nah, untuk tahap perawatan sendiri itu pertama pastikan dulu burungnya itu udah jinak ya. Jadi pastikan dulu burung bahan kita itu kalau bisa udah jinak lalat. Dipenjinakan dulu. Jadi cara penjinakannya itu bisa dengan dua metode. Yang pertama itu bisa digantung dengan keadaan kerodong terbuka, tapi di tempat yang agak ramai, yang banyak orang lalu lalang. Nah, untuk metode kedua itu bisa kita lakukan dengan cara setengah kerodong, karena takut burungnya masih terlalu lasak kan, jadi takut nabrak-nabrak dan merusak paruh atau pangkal paruhnya itu kadang luka kan, jadi kita takut hindarnya itu bisa dengan di kerodong separuh gitu. Jadi bisa dengan buka tapping aja atau memang dinaikin separuh kerodongnya gitu. Nah, setelah burungnya udah jinak lalat, baru lanjut ke tahapan harian. Tahapan hariannya sendiri itu dengan cara yang pertama itu tetap pengemunan ya. Jadi pengemunan itu dilakukan baiknya itu kisaran jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, jadi udah kita lakukan pengemunan. Nah, ini dilakukan harian ya. Jadi kalau bisa setiap hari dilakukan pengemunan. Kecuali cuacanya itu kurang baik lah ya. Misalnya hujan gitu. Terus setelah kita lakukan pengemunan itu bisa kita lakukan pemandian. Jadi kalau untuk mandinya sendiri itu dilakukan kurang lebih di keramba lah ya, lebih bagus daripada kita semprot di kandang. Selain bisa merusak sangkar juga, kadang burung itu takut ketika kita semprot. Lebih baiknya memang bagusnya itu kita kasih di keramba gitu. Biarin aja, mau dia nggak mandi atau mau dia lama mandi gitu kan, biarin aja gitu. Pastikan dia mandi gitu. Jadi nggak usah terlalu ditungguin. Jadi kalau untuk mandinya seperti itu. Jadi misalnya udah dimandikan, udah basah lah gitu. Nah, lanjut ke tahap penjemuran. Jadi untuk tahap penjemuran sendiri itu dilakukan variatif ya. Jadi variatif itu maksudnya tergantung burung sendiri. Burungnya itu tipe panas atau tipe dingin. Biasanya kalau burung tipe panas tuh dia nggak lama dijemur, bentar aja dijemur dia udah mangap. Untuk tipe dingin sendiri dia agak tahan lah dijemur. Dan range waktu penjemuran ini juga variatif. Ada yang biasanya 15 menit, 30 menit sampai 3 jam. Variatif lah, tergantung ketahanan burung itu sendiri. Nah, setelah kita lakukan penjemuran itu baiknya kita angin-anginkan dulu. Jadi kita angin-anginkan dulu di bawah pohon yang agak rindang atau tempat yang sepoi-sepoi lah, kita angin-anginkan. Nah, nanti setelah dia nggak mangap baru dikasih pakan jangkrik, pakan EF-nya jangkrik. Pemberian jangkrik ini variatif ya. Kalau untuk murai bahan itu kita sendiri yang tahu gitu. Jadi pakan jangkriknya itu berapa misalnya 3, 5, 7, bahkan ada yang sampai 15, ada juga yang 20. Jadi variatif lah ya. Kalau rekomen saya sih kalau untuk murai bahan biar agak cepat gacor bisa di 7 lah ya, atau 5. Nah, itu rank yang paling normal lah untuk pemberian pakan jangkrik. Nah, setelah dia makan jangkrik, setelah dia makan jangkrik itu baru kita lakukan masukkan pakan purnya sama minumannya. Udah kita kasih makan minumannya, udah dia lahap, udah agak anteng, itu baru dikerodong, disimpan full. Nah, dikasih mastering lah, mastering. Jadi kayak di mastering, kalau untuk pemasteran sendiri kalau bisa jangan banyak-banyak dulu, itu bisa dikasih 4 aja gitu, 4 jenis mastering. Jadi variatif lah, sesuai kemauan kita mau ngasih masteran apa gitu. Kalau nggak punya burung-burung hidup bisa pakai MP3, jadi nggak terlalu ngebeban kan, harus punya masteran ini nih, misalnya
kapas tembak nih, cuda jenggot misalnya kayak gitu kan, itu bisa pakai MP3 aja juga udah bagus sih, dengan pola pemasteran yang agak dikecilin lah gitu. Udah kita lakukan perawatan kayak gitu, terus sorenya dikeluarin lagi, diangin-anginkan, nah, terus dikasih lagi jangkrik sesuai tahapannya. Baru nanti kisaran jam 5:30 boleh kita masukin lagi, full prodong lagi, mastering lagi. Nah, lakukan tahapan ini kurang lebih itu maksimal sebulan lah ya, sebulan dulu untuk konsistennya, karena burung murai batu ini dia harus memang benar-benar konsisten, baru dia dapat lah gitu. Kira-kira kunci lah gitu settingannya, minimal itu sebulan lah, sebulan. Nah, untuk murai batu sendiri tuh harus sabar sebenarnya sih. Kuncinya cuma satu aja, sabar dan konsisten tadi, itu aja. Untuk selebihnya kayak untuk pemberian EF kayak proto, ulat hongkong atau ulat kandang itu bisa divariasikan lah ya. Untuk saya sendiri itu biasanya kalau untuk pemberian proto itu seminggu sekali aja. Dan ulat hongkong itu saya pakai kalau misalnya settingan lapangan atau harian itu keadaan dingin atau hujan lah. Itu yang sering saya berikan. Ulat hongkong itu pun nggak banyak, paling banyak pun 5 kalau untuk pemberian ulat hongkong. Nah, bisa aja sih sebenarnya kita jor biar lebih gacor, tapi kalau menurut saya sih agak kurang bagus lah ya, kurang mapan lah nanti di burungnya, karena bisa terlalu lebih pemberian gitu kan, itu nanti bisa cabul gitu, atau bisa ketinggian birahinya. Jadi sesuai kita lah mengatur untuk kadar pemberian nya. Nah, untuk masalah umbaran sendiri itu balik lagi kayak orang kan nggak semuanya juga punya umbaran, atau nggak semua juga punya tempat umbaran, itu bisa divariasikan lah. Jadi kalau untuk yang punya umbaran itu bisa dilakukan seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, itu udah standar banget lah untuk umbaran murai batu. Tapi kalau bisa punya murai batu harus punya umbaran, karena itu penting banget. Umbaran itu paling penting banget, kesehatan burung itu sendiri. Nah, itu aja sih yang bisa saya bantu untuk review perawatan murai batunya. Kurang lebih, mana tahu kan ada rekan-rekan yang memang mungkin nggak sepaham sama saya untuk perawatannya, ya itu balik lagi ke rekan-rekan sekalian, karena yang saya lakukan sih seperti itu ya. Intinya kalau mau gacor, mau bagus, ya tetap harus konsisten, itu nomor 1 lah ya. Nah, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk next video bisa di komen-komen untuk rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mania kicau, bisa di komen mau buat video apa, bisa bantu saya juga. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.